Dalam sejarah agama Samawi, terdapat perbedaan mendasar antara pandangan Yahudi dan Islam mengenai Nabi Isa Al-Masih. Dalam tradisi Yahudi, arus utama Isa tidak diakui sebagai nabi, apalagi sebagai Al-Masih yang dijanjikan. Penolakan ini berangkat dari kerangka teologi dan penafsiran kitab suci Yahudi yang sangat ketat terhadap konsep kenabian dan mesianisme. Bagi Yahudi, seorang nabi harus diutus untuk menegakkan kembali hukum Taurat secara sempurna, dan seorang Al-Masih harus membawa perubahan nyata dalam sejarah, seperti menyatukan seluruh Bani Israel, membangun kembali bait suci di Yerusalem, dan menciptakan perdamaian dunia yang bersifat nyata dan politis. Karena misi Isa, menurut pandangan mereka, tidak memenuhi kriteria tersebut, maka ia dianggap bukan nabi dan bukan Al-Masih. Dalam literatur Yahudi klasik, Isa sering dipandang sebagai pengajar yang menyimpang dari hukum Taurat, atau bahkan sebagai figur yang menyesatkan umat. Penolakan ini bukan hanya bersifat historis, tetapi juga teologis, karena dalam keyakinan Yahudi Wahyu, kenabian telah berakhir pada masa nabi-nabi terakhir dari kalangan mereka, dan tidak ada lagi nabi baru yang membawa ajaran di luar Taurat. Oleh sebab itu, klaim kenabian Isa ditolak sejak awal. Bahkan, dalam sebagian tradisi polemik Yahudi, Isa dipandang sebagai manusia biasa yang keliru dalam ajarannya. Pandangan ini kemudian berkembang menjadi sikap keras terhadap komunitas pengikut Isa yang akhirnya dikenal sebagai Kristen. Di sisi lain, muncul keyakinan Kristen yang justru menempatkan Isa bukan hanya sebagai nabi, tetapi sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Dalam perspektif Yahudi, keyakinan ini dianggap sebagai bentuk penyekutuan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menariknya, dalam pertanyaan teologis, sering muncul anggapan seolah-olah Yahudi menuhankan Isa, padahal secara faktual, Yahudi sama sekali tidak menuhankan Isa. Mereka justru menolak keras konsep ketuhanan Isa dan menganggapnya bertentangan dengan prinsip tauhid yang sangat dijaga dalam ajaran mereka. Namun, dalam diskursus Islam, istilah Yahudi menuhankan Isa sering muncul sebagai bentuk kritik terhadap doktrin Kristen dan penegasan bahwa Yahudi maupun Kristen telah menyimpang dalam memahami kedudukan Isa yang sebenarnya. Islam hadir dengan posisi teologis yang berbeda dan tegas. Dalam Al-Quran, Isa Al-Masih diakui sebagai nabi dan rasul yang mulia, lahir secara ajaib dari Maryam atas kehendak Allah, dan diutus khusus kepada Bani Israel untuk mengajak mereka kembali kepada tauhid dan ketaatan kepada hukum Allah. Islam menolak keras pengkultusan Isa sebagai Tuhan maupun anak Tuhan, dan sekaligus membantah tuduhan bahwa Isa hanyalah pendusta atau penyihir sebagaimana sebagian tuduhan dalam tradisi Yahudi. Dengan demikian, Islam berada di tengah antara penolakan total Yahudi dan pengkultusan berlebihan dalam Kristen. Para ilmuwan Muslim sejak masa awal telah memberikan bantahan yang sistematis terhadap penolakan Yahudi atas kenabian Isa. Mereka menegaskan bahwa ukuran kenabian tidak semata-mata harus sesuai dengan ekspektasi politik atau nasionalistik suatu kaum. Kenabian adalah pilihan Tuhan, dan tugas nabi adalah menyampaikan wahyu, bukan memenuhi ambisi duniawi umatnya. Banyak nabi dalam sejarah Bani Israel yang ditolak oleh kaumnya sendiri, meskipun mereka diutus oleh Tuhan. Oleh karena itu, penolakan mayoritas Bani Israel terhadap Isa tidak bisa dijadikan bukti bahwa ia bukan nabi. Ilmuwan Muslim juga menyoroti bahwa tuntutan Yahudi terhadap Al-Masih yang harus membawa perdamaian dunia dan kekuasaan global adalah penafsiran yang bersifat duniawi dan tidak selalu sejalan dengan hikmah ilahi. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa Isa datang untuk membenarkan Taurat yang ada sebelumnya dan membawa sebagian keringanan hukum, serta memberi kabar tentang datangnya seorang rasul setelahnya. Misinya bersifat spiritual dan moral, bukan revolusi politik. Dengan demikian,
kegagalan memenuhi harapan politik Bani Israel tidak menggugurkan status kenabiannya. Mengenai tuduhan bahwa Islam menganggap Yahudi menuhankan Isa, para ulama Muslim menjelaskan bahwa yang dikritik Al-Quran adalah fenomena sebagian ahli kitab yang melampaui batas dalam memuliakan nabi-nabi mereka atau bersikap ekstrem dalam menolak dan memusuhi nabi. Yahudi dikritik karena menolak dan memfitnah Isa, sementara Kristen dikritik karena mengangkat Isa ke derajat ketuhanan. Keduanya dianggap menyimpang dari jalan tengah yang lurus. Islam menegaskan bahwa Isa adalah hamba Allah dan Rasul-Nya yang mulia, bukan Tuhan dan bukan pula pendusta. Bantahan ilmuwan Muslim juga menyentuh aspek sejarah dan teks. Mereka menunjukkan bahwa banyak nubuat dalam kitab-kitab sebelumnya yang dapat dipahami sebagai isyarat kedatangan Isa sebagai Al-Masih spiritual. Penafsiran Yahudi yang menolak hal ini dianggap terlalu literal dan terikat pada kepentingan etnis. Selain itu, para ulama menekankan bahwa mukjizat Isa seperti menyembuhkan orang buta sejak lahir dan menghidupkan orang mati dengan izin Allah merupakan tanda kenabian yang jelas menurut standar kenabian Bani Israel sendiri. Dalam perspektif Islam, sikap Yahudi terhadap Isa merupakan bagian dari pola penolakan berulang terhadap para nabi yang tidak sesuai dengan hawa nafsu mereka. Namun, Islam tetap memerintahkan dialog yang adil dan mengajak ahli kitab untuk kembali kepada kalimat yang sama, yaitu menyembah Allah semata tanpa menyekutukannya. Dengan demikian, pembahasan tentang Yahudi menolak kenabian Isa dan bantahan ilmuwan Muslim bukan bertujuan untuk menebar kebencian, melainkan untuk menjelaskan posisi akidah Islam yang lurus dan konsisten. Kesimpulannya, Yahudi tidak mengakui kenabian Isa dan tidak menuhankannya, sedangkan Kristen menuhankan Isa dan menganggapnya sebagai Tuhan. Islam menolak kedua ekstrem ini dengan menempatkan Isa sebagai nabi dan rasul yang mulia. Bantahan ilmuwan Muslim terhadap penolakan Yahudi menegaskan bahwa kenabian Isa didasarkan pada wahyu dan tanda ilahi, bukan pada penerimaan mayoritas atau pencapaian politik. Dengan pemahaman ini, umat Islam diajak untuk bersikap adil, menghormati para nabi, dan menjaga kemurnian tauhid sebagaimana diajarkan oleh seluruh rasul sejak awal hingga akhir. Dalam kajian yang lebih mendalam, para pemikir Islam juga menyoroti akar psikologis dan sosial dari penolakan tersebut. Mereka menjelaskan bahwa sebagian Bani Israel memiliki keterikatan yang sangat kuat pada identitas kelompok dan otoritas keagamaan yang telah mapan. Kehadiran Isa dengan seruan pembaruan rohani kritik terhadap formalisme ibadah dan penegasan niat hati dipandang sebagai ancaman terhadap struktur keagamaan lama. Karena itu, penolakan tidak semata persoalan dalil, melainkan juga ketakutan kehilangan pengaruh dan kedudukan. Fenomena seperti ini menurut ulama bukan hal baru, karena hampir semua nabi menghadapi resistensi dari elite keagamaan pada zamannya. Ilmuwan Muslim klasik menegaskan bahwa ukuran kebenaran tidak boleh dikaitkan dengan garis keturunan atau klaim eksklusif suatu kaum. Kenabian Isa dipahami sebagai bagian dari rangkaian risalah yang satu sumbernya, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Ia tidak datang membawa agama baru, melainkan menghidupkan kembali ruh ketundukan kepada Allah yang telah memudar. Oleh sebab itu, argumen Yahudi yang menolak Isa karena ia tidak berasal dari garis harapan politik, mereka dianggap lemah dan syarat subjektivitas. Kebenaran wahyu menurut Islam berdiri di atas bukti ilahi, bukan persetujuan manusia. Dalam diskursus teologi Islam, posisi Isa juga dijelaskan sebagai ujian bagi umat setelahnya. Kaum yang datang kemudian terpecah antara yang menafikan secara total dan yang mengangkat secara berlebihan. Islam memandang dua sikap ini sebagai penyimpangan dari keseimbangan iman. Dengan menolak Isa secara mutlak, seseorang menolak tanda kekuasaan Tuhan, sedangkan dengan menuhankannya, seseorang melampaui batas makhluk.
Jalan yang lurus adalah mengenalnya sebagai utusan Allah yang dimuliakan, namun tetap seorang hamba yang tunduk. Para ulama juga mengkritik cara sebagian tradisi Yahudi menilai kenabian hanya dari hasil yang tampak di dunia. Mereka menekankan bahwa banyak rasul tidak menyaksikan kemenangan lahiriah selama hidupnya. Nabi Nuh berdakwah ratusan tahun dengan pengikut sedikit. Nabi Ibrahim diusir dan dibakar. Nabi Musa ditentang kaumnya sendiri. Dengan logika Yahudi yang menuntut keberhasilan politik, banyak nabi besar justru akan gugur dari status kenabian. Karena itu, kriteria tersebut dianggap tidak konsisten dengan sejarah kenabian itu sendiri. Aspek lain yang sering diangkat oleh cendekiawan Muslim adalah kesalahan pemahaman terhadap konsep Al-Masih. Dalam Islam, gelar tersebut tidak selalu berarti raja dunia yang berkuasa secara militer. Al-Masih dipahami sebagai sosok yang diberkahi dan diutus untuk membersihkan penyimpangan akidah. Isa menjalankan fungsi ini dengan mengajak kembali kepada tauhid, memperbaiki moral, dan menyingkap penyalahgunaan hukum agama. Penafsiran Yahudi yang terlalu material terhadap gelar ini dianggap menutup kemungkinan makna rohaninya. Selain itu, bantahan ilmuwan Muslim juga diarahkan pada tuduhan-tuduhan yang merendahkan martabat Isa dan ibunya Maryam. Islam dengan tegas membersihkan keduanya dari segala fitnah. Maryam digambarkan sebagai wanita suci yang dipilih dan Isa sebagai tanda kebesaran Allah. Sikap ini menunjukkan perbedaan etika teologis antara Islam dan sebagian literatur polemik lama. Dalam Islam, kehormatan para nabi dan keluarga mereka dijaga karena mencela utusan Tuhan dipandang sebagai bentuk kedurhakaan. Dalam konteks dialog antariman para ulama, menekankan pentingnya membedakan antara kritik akidah dan permusuhan sosial. Penjelasan tentang kesalahan teologis Yahudi maupun Kristen tidak dimaksudkan untuk membenarkan kezaliman atau kebencian. Islam tetap mengajarkan keadilan dan akhlak mulia terhadap siapapun. Bantahan ilmiah harus disampaikan dengan hujah rasional dan sikap etis, bukan dengan caci maki. Pada akhirnya, pembahasan mengenai penolakan Yahudi terhadap Isa dan bantahan ilmuwan Muslim mengantarkan pada pelajaran yang lebih luas tentang sikap manusia terhadap kebenaran. Ketika wahyu datang, seringkali ia diuji oleh kepentingan tradisi kekuasaan dan ego kelompok. Islam mengajarkan agar umat mengambil ibrah dari kisah Isa dengan menjaga keseimbangan iman, tidak menolak para nabi, dan tidak pula mengangkat mereka ke derajat ketuhanan. Dengan cara inilah, tauhid tetap murni dan risalah para rasul dipahami sebagai satu kesatuan yang saling menguatkan dari awal hingga akhir zaman. Dalam lanjutan pembahasan, para ulama juga mengkaji bagaimana perbedaan metodologi penafsiran kitab suci berpengaruh besar terhadap sikap menerima atau menolak seorang utusan Tuhan. Dalam tradisi Yahudi, penafsiran sering sangat bergantung pada otoritas rabinik dan konsensus ulama mereka. Ketika sebuah figur religius tidak diakui oleh otoritas tersebut, maka kebenarannya sulit diterima oleh masyarakat luas. Isa hadir tanpa legitimasi lembaga keagamaan resmi, bahkan sering mengkritik praktik para pemuka agama. Hal ini menyebabkan pesan yang ia bawa dipandang sebagai pembangkangan terhadap tatanan yang ada, bukan sebagai kelanjutan dari risalah sebelumnya. Cendekiawan Muslim menilai bahwa sikap seperti ini berbahaya karena menjadikan agama sebagai milik elite tertentu. Padahal, dalam pandangan Islam, wahyu tidak terikat pada struktur sosial tertentu. Allah memilih hambanya sesuai kehendaknya, dan seringkali pilihan itu justru bertentangan dengan selera penguasa agama. Oleh sebab itu, penolakan terhadap Isa dipahami bukan sebagai kegagalan dalil, melainkan kegagalan kerendahan hati dalam menerima kebenaran yang datang dari luar lingkaran kekuasaan. Selain itu, para pemikir Islam juga menyoroti pergeseran nilai spiritual menjadi simbol formal. Ajaran Isa banyak menekankan keikhlasan kasih sayang dan pembersihan batin.
Pesan semacam ini kurang mendapat tempat dalam masyarakat yang telah terbiasa menilai kesalehan dari ritual dan identitas lahiriah. Ketika agama direduksi menjadi aturan kaku tanpa ruh, maka seruan pembaruan moral dianggap mengganggu stabilitas. Dari sudut pandang Islam inilah sebab utama mengapa Risalah Isa ditolak oleh sebagian besar kaumnya. Ulama Muslim juga menggarisbawahi bahwa penolakan terhadap Isa tidak berhenti pada satu generasi. Sikap tersebut diwariskan sebagai narasi kolektif yang membentuk persepsi negatif turun-temurun. Dalam kondisi seperti ini, kebenaran tidak lagi dinilai secara objektif, melainkan melalui kacamata prasangka sejarah. Islam datang memutus rantai tersebut dengan mengajak manusia menilai setiap nabi secara adil tanpa beban dendam masa lalu. Dalam aspek keimanan, Islam mengajarkan bahwa mengimani Isa adalah bagian dari rukun iman kepada para rasul. Menolak salah satu berarti merusak bangunan iman secara keseluruhan. Prinsip ini menunjukkan konsistensi Islam dalam memuliakan seluruh utusan Tuhan tanpa membedakan secara ekstrem. Dengan demikian, bantahan terhadap penolakan Yahudi bukan sekadar polemik teologis, melainkan penegasan prinsip dasar iman yang menyatukan seluruh risalah. Para ulama juga mengingatkan bahwa penyimpangan dalam memahami Isa membawa dampak luas terhadap konsep ketuhanan. Penolakan total membuka pintu pengingkaran terhadap mukjizat dan tanda ilahi, sedangkan pengkultusan berlebihan melahirkan konsep Tuhan yang bercampur dengan sifat makhluk. Islam menjaga keseimbangan dengan menegaskan keesaan Allah yang mutlak sekaligus mengakui keajaiban yang Allah berikan kepada hamba pilihannya. Dalam konteks kekinian, pembahasan ini menjadi relevan untuk membangun pemahaman lintas iman yang lebih jernih. Islam tidak menuntut ahli kitab untuk mengikuti tradisi tertentu, melainkan mengajak kepada prinsip dasar penyembahan kepada Tuhan yang satu. Dengan memahami posisi Isa secara benar, umat diharapkan dapat menghindari sikap fanatik buta dan membuka ruang dialog yang berbasis ilmu. Akhirnya, kisah Isa dalam perspektif Islam bukan hanya narasi sejarah atau perdebatan teologi, tetapi cermin bagi umat manusia. Ia mengajarkan bahwa kebenaran sering datang dengan wajah yang tidak diharapkan dan diuji oleh kepentingan dunia. Dengan mengambil pelajaran dari penolakan dan pengkultusan yang terjadi, umat Islam diingatkan untuk senantiasa menjaga keseimbangan iman, memurnikan tauhid, dan menghormati seluruh nabi sebagai pembawa cahaya petunjuk dari Tuhan yang Maha Esa. Dalam pemikiran para sarjana Islam modern, pembahasan mengenai Isa juga dikaitkan dengan tanggung jawab intelektual umat dalam membaca sejarah agama secara jujur. Mereka menilai bahwa konflik pandangan seputar Isa tidak dapat dilepaskan dari dinamika kekuasaan dan trauma kolektif yang berkembang di tengah masyarakat. Ketika sebuah komunitas merasa terancam secara politik atau budaya, maka figur religius yang muncul sering dipersepsikan sebagai sumber bahaya meskipun membawa pesan ketuhanan. Dari sudut pandang ini, penolakan terhadap Isa dilihat sebagai reaksi defensif, bukan hasil penilaian wahyu yang objektif. Ulama Muslim juga menekankan bahwa ajaran Isa mengandung kritik halus terhadap sikap keagamaan yang kehilangan empati. Ia menyeru manusia agar tidak menjadikan hukum sebagai alat pembenaran diri, tetapi sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhan. Seruan ini menantang mentalitas keagamaan yang merasa paling benar dan sulit menerima koreksi. Dalam tradisi Islam, pesan semacam ini sejalan dengan misi para nabi lainnya, sehingga tidak ada alasan untuk menafikan keabsahannya. Dalam kajian akidah Islam juga dijelaskan bahwa kesalahan memahami Isa berpengaruh langsung pada cara memandang keselamatan dan tanggung jawab manusia. Penolakan terhadapnya mengarah pada sikap menutup diri dari petunjuk baru, sementara pengultusan berlebihan menggeser tanggung jawab moral manusia kepada figur ilahi. Islam menolak kedua arah ini dengan menegaskan bahwa keselamatan bergantung pada iman kepada Allah dan amal saleh
bukan pada pengingkaran atau pemujaan makhluk. Para pemikir Muslim turut mengkritik pendekatan polemik yang hanya menonjolkan kesalahan pihak lain tanpa introspeksi. Mereka mengingatkan bahwa umat Islam sendiri diuji agar tidak mengulangi kesalahan umat terdahulu, yaitu menolak kebenaran karena fanatisme atau mengangkat tokoh agama melebihi batasnya. Kisah Isa menjadi peringatan agar umat senantiasa mengukur kebenaran dengan wahyu, bukan dengan emosi kelompok. Dalam ranah filsafat agama, ilmuwan Muslim menunjukkan bahwa konsep kenabian dalam Islam bersifat universal. Setiap nabi membawa pesan yang sama, yaitu penghambaan kepada Tuhan yang Esa, meskipun syariatnya berbeda. Dengan kerangka ini, Isa tidak berdiri terpisah dari nabi-nabi lain, melainkan bagian dari mata rantai panjang bimbingan ilahi. Menolak satu mata rantai berarti merusak pemahaman terhadap keseluruhan struktur risalah. Pembahasan ini juga menyentuh dimensi etika dialog. Islam mengajarkan bahwa perbedaan keyakinan harus dihadapi dengan argumentasi yang jernih dan sikap yang beradab. Bantahan terhadap pandangan Yahudi atau Kristen tentang Isa disampaikan dengan dalil rasional dan wahyu tanpa merendahkan martabat manusia. Pendekatan ini diharapkan dapat membuka pintu refleksi, bukan memperlebar jurang permusuhan. Lebih jauh, para ulama menilai bahwa keadilan dalam menilai Isa mencerminkan kualitas keimanan seseorang. Orang yang adil tidak akan menutup mata dari tanda-tanda ketuhanan dan tidak pula terjebak dalam pengkultusan. Sikap pertengahan inilah yang menjadi ciri utama ajaran Islam. Dengan menempatkan Isa secara proporsional, Islam menjaga kemurnian tauhid sekaligus menghormati peran agung para rasul. Sebagai penutup dari rangkaian pembahasan ini, para cendekiawan Muslim mengajak umat untuk melihat kisah Isa sebagai cermin perjalanan iman manusia. Di dalamnya terdapat pelajaran tentang penerimaan dan penolakan, tentang keseimbangan dan penyimpangan, serta tentang bagaimana kebenaran sering diuji oleh kepentingan dunia. Dengan mengambil hikmah tersebut, umat diharapkan mampu menjaga keimanan yang lurus, menghargai seluruh nabi, dan tetap berpegang pada keesaan Allah sebagai pusat dari seluruh ajaran langit.